te doen hoor. Hoge druk te geven en alleen ja. Hebben wij niet zo heel vaak gezien, hè? Nee, dat kan. Dat is wat anders, maar wij trainen hier al. Setelah beberapa waktu lalu mencuat kabar bocornya nama-nama pemain keturunan yang masuk list PSSI untuk dinaturalisasi. Dua nama potensial berhasil mencuri perhatian publik mengingat belum kunjung dinaturalisasi hingga saat ini. Keduanya adalah Delano van der Heyden dan Deliano Arts, pemain Eredivisie yang pastinya bakal sangat membantu menambah kedalaman skuad Garuda. Delano van der Heyden menjadi opsi yang sangat bagus bagi PSSI untuk memperkuat lini tengah timnas Indonesia. Pemain muda asal Belanda ini kini bermain untuk Feyenoord sebagai gelandang serang atau sayap kiri. Bahkan di usianya yang masih sangat muda, pemain keturunan Belanda Maluku ini juga berpotensi untuk dipanggil timnas Belanda. Kemudian beralih ke Deliano Arts, seorang pemain muda asal klub Belanda NEC Nijmegen yang memiliki darah keturunan Indonesia dari Gombong, Kebumen, Jawa Tengah. Kabar terbaru kepada Yusa, Deliano mengaku belum sama sekali dihubungi langsung oleh PSSI terkait naturalisasi, meski mengaku sudah melihat daftar pemain yang akan dinaturalisasi oleh PSSI tersebut. Menurut pengakuannya, Deliano pun sangat terbuka untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Bahkan pemain muda ini sangat berharap PSSI segera menaturalisasi dirinya. Dan melihat fakta ini, tentunya Federasi Tanah Air harus gerak cepat agar pemain potensial ini tidak diambil oleh timnas Belanda. Nah, terkhusus Delano Diego van der Heyden, kabarnya namanya pernah masuk ke rencana Scott Sintayong untuk Piala Dunia U20 2023 lalu. Namun karena ketika itu timnas Indonesia U20 batal ikut ajang tersebut karena status tim tuan rumah Indonesia yang dicabut oleh FIFA, maka sang pemain pun tak jadi merapat ke timnas. Selain itu, Delano saat itu juga tengah sibuk dengan agenda bersama Feyenoord yang sekaligus membuat klubnya enggan untuk melepas Delano untuk trial dan ikut berlatih bersama timnas Indonesia U20. Jika menilik data dari IDN Times, Delano van der Heyden telah menekuni sepak bola dari kecil di mana saat berusia 5 hingga 6 tahun, Delano bergabung dengan Akademi Bosuizen. Dan pada 2010 dia pun bergabung dengan Akademi Feyenoord untuk memperdalam skill sepak bolanya. Bermain di Feyenoord selama kurang lebih 10 musim sejak 2010 hingga 2020. Pada 2020 dia mulai memperkuat Feyenoord U17 dan terus berprogres hingga Feyenoord U21 pada 2023. Pada musim 2021-2022, Delano kabarnya sempat diundang untuk latihan bersama skuad utama Feyenoord untuk persiapan ajang Conference League. Namun saat itu ia masih sangat muda, yakni berusia sekitar 18 tahun dan belum mencatatkan satu penampilan pun di tim utama Feyenoord. Meski begitu, catatan gol Delano selama bersama skuad muda Feyenoord terbilang cukup baik, di mana ia mencatatkan sebanyak 31 penampilan dengan mencetakkan 18 gol dan 12 assist bersama Feyenoord U18. Sementara dia juga mencetak 5 gol dan 6 assist dari 29 pertandingan bersama Feyenoord U21. Karena catatan inilah, Coach sempat meliriknya untuk ikut trial di timnas U20 walaupun tak jadi. Meski begitu, dengan masuknya lagi nama Delano ke dalam list pemain yang bakal dinaturalisasi PSSI, tentunya pemain berusia 20 tahun itu bisa menjadi tandem yang apik buat seniornya, yakni Tom Hai. Ya, mengingat posisi bermainnya di sektor gelandang, Tom Hai bakal menambah murid mentornya dari Ivar Jenner, Nathan Cho Aon, dan nanti Delano van der Heyden. Dengan gaya mainnya yang sangat mirip dengan Eliano Rendes yang agresif dan banyak dribble, Delano bisa menjadi attacking midfielder juga. Kemampuannya ini pun juga bisa menjadi aset luar biasa untuk timnas Indonesia di masa depan, mengingat usianya yang juga masih sangat muda. Ya, jelang merapatnya Deliano Arts, Mauro Silstra atau yang paling dekat ini oleh Romani, membuat media tempat mereka berasal yakni Belanda benar-benar menyoroti kiprah timnas Indonesia dalam upaya memperkuat tim.
Media besar Belanda menyoroti bagaimana cara PSSI menemukan pemain-pemain kelahiran Belanda untuk dinaturalisasi menjadi punggawa Garuda. Mereka bahkan mewawancarai langsung wartawan Belanda yang punya garis keturunan Indonesia yakni Neil Petersen, sebab mereka penasaran bagaimana PSSI bisa menemukan pemain-pemain berbakat yang punya darah merah putih. Menurut media kincir angin itu, metode naturalisasi yang dipakai PSSI ini diakuinya benar-benar mampu membuat Indonesia melaju jauh di ajang sekelas Piala Dunia. Meski menjalankan proyek naturalisasi besar-besaran dengan tujuan jangka pendek untuk meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026, menurut media Belanda itu Indonesia mampu membuat publik dunia gempar dan tak menyangka dengan kiprah impresif yang ada saat ini. Maka dari itu, dengan peluang tim merah putih untuk berlaga di Piala Dunia yang kian terbuka, PSSI pun dikabarkan kembali mengencarkan program naturalisasi pemain Eropa, di mana selain nama yang bocor tadi, kali ini mereka mengincar Kenneth Ina Dorothy Taylor, striker muda berbakat dari Ajax Amsterdam. Ya, meskipun performa timnas Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan akhir-akhir ini, lini depan Garuda tetap seakan masih menjadi pekerjaan rumah besar buat Coach Shin Tae-yong. Misal saat melawan Jepang, skuad Garuda menciptakan beberapa peluang emas tetapi gagal untuk mencetak satu gol pun. Sejatinya PSSI telah mendatangkan dua pemain naturalisasi di lini depan, yakni Rafael Strijk dan Ragnar Oratmangun. Namun keduanya lebih sering bermain di posisi sayap bukan sebagai striker murni, sehingga PSSI kini mencari sosok striker dengan naluri mencetak gol tinggi untuk memaksimalkan peluang. Nah, Kenneth Ina Dorothy Taylor ini memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Manado, sedangkan ayahnya adalah warga Belanda asli. Di musim ini pun performa Kenneth bersama Ajax cukup impresif, di mana dalam pertandingan melawan FC Volendam, Kenneth mencetak sebanyak 2 gol dan bermain penuh selama 90 menit. Statistiknya pun menunjukkan konsistensi yang menjanjikan yang membuatnya menjadi kandidat kuat untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia. Dan untuk menghadapi laga sisa kualifikasi Piala Dunia pada Maret tahun depan, untuk itu PSSI ingin memastikan lini depan diperkuat oleh striker murni yang memiliki naluri mencetak gol tinggi. Dan mungkin setelah Ole Romani, posisi Kenneth Taylor sebagai striker tunggal di Ajax dianggap cocok untuk mengisi kekosongan di lini depan skuad Garuda. Kabar ini pun sampai membuat si negara tetangga Vietnam dan Malaysia panik sebab Indonesia seakan tak berhenti dalam upaya memperkuat timnya. Tapi ya, terkait pemain diaspora ini, memang Pak Ari menekankan kalau untuk sekarang fokusnya ke Ole Romani dulu. Tapi kita tentu hafalkan beliau gimana? Dan bukan tak mungkin akan ada kejutan di akhir tahun atau awal tahun nanti. Ya, semoga aja hal-hal baik terus datang ke timnas Indonesia. Dan dengan pencapaian sekarang, jangan puas dulu. Pokoknya tetap kalem dan rendah hati, enjoy the moment aja. Nikmati setiap proses yang ada sembari terus berdoa berharap yang terbaik buat Garuda.